Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, di salat maghrib yang sama-sama mengharapkan kepada Allah. Di malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita mengawali malam ini dengan beribadah kepada Allah, dan juga kita diperkenankan untuk bisa duduk di majelis ilmu yang semoga majelis ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatatkan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di yaumil akhir. Jamaah sekalian, hari ini kita membawakan tema pakaian terakhir bagi setiap muslim. Sekarang kalau kita tanya sekalian, pakaian apa yang dimaksudkan? Pakaian yang akan kita gunakan nanti ketika kita detik-detik terakhir berada di muka bumi ini, dan pada saat itu ruh kita sudah tidak ada lagi di muka bumi. Yang tersisa hanyalah jasad kita. Dan kita akan bahas secara detail berkaitan dengan bagaimana kondisi ketika nanti kita wafat dan kemudian dikafani. Karena hari ini, teman sekalian, ketika kita membanggakan pakaian-pakaian kita, maka sesungguhnya pakaian yang akan kita gunakan nanti untuk kaum pria itu hanya berapa helai? Hanya 3 helai saja, tidak lebih dari itu. Dan bahan yang digunakan pun bukan bahan-bahan yang mahal, bukan. Dan bahkan kalau kita tidak memiliki harta untuk membelinya, maka niscaya orang-orang di sekitar kita pasti akan membelikan untuk kita. Makanya ketika kita berbangga-bangga dengan pakaian yang kita miliki, berbangga-bangga dengan harta yang kita miliki, sesungguhnya yang kita butuhkan hanyalah 3 helai kain saja. Nah, hari ini kita akan bahas dan cobalah kita memposisikan jika kita berada dalam kondisi dipersiapkan pakaian terakhir kita. Ini dalam rangka dzikul maut, dan kita akan mendapatkan ilmu jika ada orang di sekitar kita kemudian wafat, maka kita pun bisa mempersiapkan diri dan membantunya untuk mengenakan pakaian terakhirnya, yang tentu saja pakaian yang sama akan digunakan oleh kita ketika kita berada di detik-detik terakhir di atas permukaan bumi. Disebutkan oleh Dr. Abdullah Baham Al-Hafizahullah, ada beberapa catatan berkaitan dengan pakaian terakhir kita. Beliau mengatakan as-sunnatu takfinu ar-rajulu fi 3 lafaif baydan min qatn. Termasuk dalam sunnah ketika seorang laki-laki, kita sebagai orang laki-laki, itu sunnahnya dengan menggunakan 3 helai kain yang berwarna putih. Ketika menggunakan pakaian terakhir kita, menggunakan kain katun yang berwarna putih, 3 helai saja. Dan yang dimaksudkan 3 helai itu, jemaah sekalian, para ulama membolehkan jika kita menambahkan lebih dari 3 ketika ada maslahatnya di situ. Jadi contohnya kalau di Indonesia ya, kalau di negeri-negeri yang lain itu satu negeri dengan yang lain itu berbeda. Termasuk di Saudi Arabia itu biasanya 3 helai saja. Tapi di Indonesia biasanya setelah 3 helai itu ada tambahannya, yaitu dipotongkan kain untuk menutupi bagian pusar ke lututnya, dibuatkan celana. Dan para ulama menyatakan bolehnya hal tersebut jika tujuannya untuk menambah dan menutupi aurat, maka ini dibolehkan. Maka 3 helai kain, dan jika ditambahkan dengan 1 untuk membuatkan celana, maka para ulama menunjukkan kebolehan disebabkan ada maslahat yang bisa diambil dari hal tersebut. Min thawbin la yasiful basyarah, yang merupakan pakaian terakhir kita, pakaian yang tidak boleh menampakkan anggota tubuh kita, tidak boleh transparan. Walaupun warna putih, tapi tidak boleh warna yang transparan. Ketika wafat saja tidak boleh transparan, apalagi ketika kita masih hidup. Maka tidak boleh menampakkan anggota tubuh kita. Satara li jami'i badanihi, dan
kain tersebut akan menutupi seluruh tubuh kita dari ujung rambut kita sampai ujung kaki kita. Wala yughali fihi, tapi tidak boleh kita berlebih-lebihan dalam mengenakan kain. Misalkan ada orang yang kaya, ketika meninggal kainnya tidak hanya ditutupi sampai kepalanya, dilebihkan sedikit. Tapi karena dia orang kaya maka ditambahkan dengan sesuatu yang lebih panjang dari itu. Maka tidak boleh berlebihan dalam hal ini. Maka dicukupkan sesuai dengan kebutuhan. Wal untha, adapun jika seorang wanita pakaian terakhir bagi wanita fi khamsati aswabin, itu dengan menggunakan 5 helai kain. Yang pertama kain tersebut, lembaran yang pertama adalah izar. Yang pertama itu izar, yaitu dikenakan di bagian pusar sampai ke bawahnya. Kalau di kita digunakan dan dibentuk dengan menggunakan bentuk celana. Dan ini juga termasuk hal yang dibolehkan. Yang kedua adalah khimar, dipakaikan bagi wanita ketika dia meninggal. Pakaian terakhirnya itu digunakan kerudung, itu terbuat dari kain kafan yang dipakaikan menyerupai kerudung, menutupi bagian rambutnya dan juga menutupi bagian telinganya, sebagaimana wanita yang dikerudung secara umum. Maka merugilah sekalian jika ada seseorang wanita semasa hidupnya dia tidak pernah menutup auratnya dengan mengenakan kerudungnya, dan dia mengenakan kerudung hanya ketika dia berada terakhir di atas muka bumi ini, yaitu ketika dikafani. Maka merugilah wanita tersebut. Maka wanita ini menggunakan izar, pakaian bawahnya. Kemudian yang kedua kerudung, makanya sudah 2 lembar. Yang ketiga adalah komis, menggunakan komis. Komis itu pakaian yang menutupi dari pundak sampai ke pusarnya, atau disebutkan dalam bahasa kita itu istilahnya baju kurung namanya. Kainnya dibentangkan, dilubangi di bagian tengahnya, kemudian disimpan di atas kain kafan. Nanti ketika jenazah dibawa, maka bagian lubang itu akan ditempatkan di bagian kepalanya. Nanti tinggal ditarik ke bagian depannya untuk menutupi bagian dada sampai ke pusarnya. Ini kain yang ketiga yang digunakan oleh wanita. Dan walafafatain, sisanya ada 2 helai lagi. Ya, 3 helai bagian izar dari perut ke bawah 1. Kemudian yang kedua adalah kerudungnya 2. Yang ketiga adalah komis, yaitu bagian dari pundak sampai ke pusarnya. Ini 3 helai. Sisanya 2 lagi itu dibentangkan dua-duanya. Dan kemudian digunakan untuk menutupi seluruh ujung rambut sampai ujung kaki. Wanita 5 helai. Karena secara fitrah ketika kita masih hidup saja, pakaian wanita itu membutuhkan kain yang lebih banyak dibandingkan kain pria. Ketika wafat juga demikian, 5 helai saja. Adapun wasabi, kalau yang wafat itu anak kecil, maka fi thawbin wahidin, maka dibolehkan untuk dikenakan kain terakhir yang dia pakai di muka bumi ini dengan 1 helai dibolehkan. Ya, as-sabi itu istilah untuk bayi yang baru lahir 0 tahun sampai usia sekitar 5 tahunan sebelum usia tamyiz. Itu sekitar balita. Maka seorang balita ketika wafat dengan menggunakan 1 helai kain, maka ini dibolehkan. Wa yubahu fi thalathati, dan dibolehkan juga kalau diinginkan sampai 3 helai kain untuk anak kecil laki-laki, maka dibolehkan. Maka dibolehkan juga jika ingin mengenakan 3 helai kain. Fil qamisin wala fafatain, dengan menggunakan dengan menggunakan 3 helai sebagaimana keumumannya. Dan wasaghirah, adapun anak kecil perempuan. Nah, anak kecil laki-laki tadi 1 helai cukup. Tapi kalau ingin dibuatkan 3 helai maka dibolehkan. Sedangkan anak kecil yang wanita, balita dan dia wanita, dibedakan laki-laki dengan wanita. Maka fi qamisin, maka wanita ini dikenakan pakaian bagian atas yang pakaian kurungnya. Dan bagi wanita yang masih kecil, balita, anak kecil balita yang meninggal, maka tidak dikenakan kerudung. Tidak perlu dikenakan kerudung karena wanita yang masih balita belum diwajibkan untuk menutup auratnya dari pundak ke atasnya. Maka dengan menggunakan pakaian kurung dari dada sampai ke bawahnya sudah cukup. Sisa 2 helai lagi, maka itu untuk menutupi seluruh ujung rambut sampai ujung kaki.
Bahkan dari perut sampai ke lututnya pun bukan hal yang harus ditutupi, tapi itu semuanya akan ditutupi dengan sisa 2 helai kain yang tersisa. Maka ini mengenakan pakaian terakhir baik laki-laki dewasa ataupun wanita dewasa, laki-laki yang masih usia bayi ataupun perempuan yang usianya masih balita, maka ini mengenakan pakaian yang sedikit berbeda satu dengan yang. Kemudian wayu'ta bil lafaif ats-tsalas wa tabakhkhara bil bukhur. Dan 3 helai kain yang dikenakan oleh setiap kita kaum laki-laki, maka disunnahkan untuk diwangikan dengan wewangian dari bukhur. Bukhur itu apa ya Mas? Semacam wewangian yang dihasilkan dari kayu yang dibakar, seperti dupa bentuknya. Kalau lihat di Masjidil Haram dan di Nabawi di waktu tertentu, itu kadang si wewangian ini dinyalakan seperti dupa, kemudian dibawa keliling di ruangan, dan itu akan menyebabkan wanginya ruangan tersebut. Jadi pewanginya bukan yang disemprot, tapi yang diasap, dan itu wanginya lebih menempel biasanya. Biasanya menggunakan kayu gaharu biasanya yang digunakan untuk wangi. Maka kainnya akan digunakan untuk pakaian terakhir setiap kaum muslimin, maka akan diwangikan dengan itu. Jadi dinyalakan apinya, asapnya kemudian keluar dan asapnya mengeluarkan wangian. Maka si kain itu satu persatu akan dialirkan si asap tersebut untuk mengenai kain ini, dan kainnya akan menjadi kain yang wangi jika kita memiliki hal tersebut. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Hibban, beliau bersabda, "Idza jammartum al-mayyita fa'udiru." Jika kalian mewangikan helai-helai kain yang akan digunakan pakaian terakhir bagi setiap muslim, maka hendaklah diwangikan dengan jumlah yang ganjil. Bisa dengan 3 kali balikan, atau jika diperlukan bisa lebih dari itu. Nah, sekarang pertanyaannya jemaah sekalian, di kita apakah kain itu digunakan wewangian juga? Iya, digunakan wewangian. Hanya biasanya sebagian masyarakat itu menggunakan wewangian yang kadang wangi ini wangi yang tidak disukai orang-orang yang hidup. Biasanya apa yang digunakan, Pak? Ya, kamper. Kalau kamper sih masih aman. Biasanya apa? Si nyong-nyong, minyak nyong-nyong, atau minyak yang khusus untuk jenazah. Padahal orang hidup saja ketika menciumnya nggak suka. Nah, kalau zaman dulu ada yang minyak dijual di tukang-tukang yang suka jual bunga, jual kendi, jual segala macam. Itu ada minyak semacam mereknya biasanya air mata biru, minyak-minyak yang lainnya. Yang terkadang ketika kita menciumnya saja bukan minyak wangi yang disenangi oleh orang-orang yang hidup. Padahal kalau kita lihat sunnahnya itu apa? Diwangikan dengan wewangian yang disukai oleh orang-orang yang masih hidup. Maka ketika wafat gunakan wewangian tersebut. Maka wewangian yang digunakan untuk jenazah itu bukan wewangian khusus untuk jenazah, bukan, tapi wewangian yang bisa juga digunakan oleh kita yang masih hidup supaya tidak menimbulkan bau dan bahkan menimbulkan wangian. Kemudian catatan yang ketiga, tafarrada hadhihi al-lafaif ba'duha fawqa ba'din. Lembaran-lembaran ini itu diuntun, helai demi helai itu ditumpuk satu di atas yang lainnya. Biasanya kalau orang yang terbiasa untuk mengkafani jenazah, ini sebenarnya butuh keadaan khusus sebenarnya dengan ini, dan memang tidak susah. Sekali praktek bisa. Itu helaian-helaian itu akan disimpan satu demi satu setelah diberikan minyak wangi tersebut. Kemudian setelah itu wayaj'al bainaha akhlaqun min tin. Dan setelah itu kalau tadi diwangikan dengan asap, maka yang berikutnya supaya menambah wewangian tersebut, maka boleh juga digunakan dengan menggunakan minyak wangi, bentuknya minyak. Kalau di kita kayaknya agak susah untuk mewangikan dengan menggunakan asap. Biasanya digunakan minyak wangi, maka itu juga sudah cukup. Illa ayyakunal mayt muhriman, kecuali kalau yang meninggal itu orang yang muhrim. Apa itu muhrim? Orang yang sedang berihram. Kalau ada seseorang yang meninggal dalam kondisi dia berihram, ketika dia sedang umrah ataupun haji, kemudian meninggal, maka dia tidak menggunakan wangian, tidak boleh digunakan wangian padanya. Maka fala yujammiru thawbahu bil bukhur, tidak boleh diwangikan pakaiannya
wala yamassa bitib, dan tidak boleh dengan menggunakan parfum. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, wala tamassuhu tiban, dan janganlah diberikan wangian bagi orang yang meninggal dalam keadaan ihram. Kenapa demikian, saudara? Karena orang yang meninggal dalam keadaan berihram, selain dia tidak boleh menggunakan wangian, sebagaimana orang yang ihram nggak boleh pakai wangian, kemudian kepalanya tidak ditutup dan dikafani dengan 2 helai kain yang dia gunakan untuk ihram. Bagian atasnya gunakan kain atas, bagian bawahnya ditutup dengan kain bawah. Bagian kepalanya tidak ditutup. Orang yang meninggal dalam keadaan ihram. Kenapa demikian? Nabi SAW beliau menyebutkan bahwasannya seseorang yang meninggal dalam keadaan berihram, maka dia akan dibangkitkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kondisi dia sedang bertarbiyah. Yaitu sedang berihram, dibangkitkan di hadapan Allah dalam keadaan dia menggunakan pakaian ihramnya dalam keadaan bertalbiyah. Oleh karena ini sebuah kebahagiaan sekalian. Dan hadis ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya seseorang yang meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah, seperti sedang umroh, sedang haji, atau terkadang sebagian di antara kaum muslimin meninggal ketika dalam keadaan sholat, ada yang meninggal ketika sedang membaca Al-Quran, ada yang meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah, dia meninggal. Maka ini adalah sebuah kebahagiaan ketika seseorang meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah. Dan bahkan khusus bagi orang yang sedang umroh ataupun haji, dia meninggal, maka Nabi SAW menyebutkan apa? Akan dibangkitkan dalam kondisi dia dalam keadaan menggunakan pakaian ihram di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kebahagiaan dan kebanggaan ketika seseorang dibangkitkan dalam kondisi yang demikian. Oleh karena itu, di antara tanda-tanda husnul khatimah adalah seseorang yang dia meninggal dalam keadaan beribadah kepada Allah. Maka kalau kita lihat dalil secara umum, orang yang meninggal husnul khatimah itu salah satu tandanya apa? Meninggal ketika di hari Jumat. Kenapa disebutkan meninggal di hari Jumat? Karena Jumat itu ada sunnah yang tidak dilakukan di hari-hari yang lain. Memperbanyak sholawat, membaca surat Al-Kahfi, walaupun ini khilaf para ulama berkaitan dengan hukumnya, tapi Allah alam pendapat yang paling rajih itu membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat termasuk bagian dari sunnah. Termasuk yang berpendapat ini adalah Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan beliau menganggap hadis ini hadis yang makbul, hadis yang bisa diterima berkaitan dengan membaca Al-Kahfi di hari Jumat. Termasuk adanya sholat Jumatnya, kemudian ada mandi sunnah di hari Jumat, dan seterusnya yang di hari Jumat itu banyak beragam jenis ibadah. Maka seseorang muslim dia meninggal di hari Jumat, maka kemungkinan dia sedang beribadah kepada Allah atau sedang bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang banyak-banyak berdoa ya sekalian, ketika kita berdoa kepada Allah agar Allah tidak mewafatkan kita kecuali kita dalam keadaan beribadah kepadanya dan sedang dalam keadaan bertauhid kepadanya dengan tauhid yang sebenar-benar. Kemudian yang keempat, pakaian yang akan kita gunakan nanti, yuta'u al-mayit mustalqiyan. Nanti kita ketika wafat nanti, kita akan diangkut setelah dimandikan, itu kemudian akan dibaringkan dengan mustalqiyan, yaitu terbaring dengan wajah ke atas. Maka disimpan ala hadhil lafaif, di atas lembar helai-helai kain yang akan kita gunakan sebagai pakaian terakhir kita. Thumma yuradu tarfal ulya minal janibil aisar ala syiqqatil ayman. Setelah itu nanti kita setelah dibaringkan di atas lembaran-lembaran kain tersebut, maka ujung bagian atas sebelah kiri itu ditarik. Ujung bagian atas sebelah kiri kita nanti akan ditarik di sini, dikencangkan. Begitu juga dengan bagian bawahnya akan ditarik, dikencangkan. Kemudian akan dilipatkan yang bagian kiri ke arah kanan dan juga yang bagian kanan ke arah kiri. Ditutup dari kiri ke kanan, kemudian kanan ke kiri. Itu baru satu helai yang akan kita gunakan. Nanti helai yang kedua dilakukan dengan cara yang sama. Jadi bukan 3 helai langsung ditutupkan sekaligus, bukan. Tapi helai demi helai akan ditarik bagian ujungnya sampai ujungnya itu tepat, ujung atas dan bawahnya, kiri dan kanannya. Setelah itu baru ditutupkan. Kemudian setelah itu barulah bagian yang sebelahnya ditarik juga, kemudian ditutupkan. Hingga jenazah itu menggunakan kain dan dia tidak akan berubah kain tersebut.
Makanya menggunakan kain untuk jenazah itu tidak longgar, tapi diikatkan supaya tidak ada perubahan ketika jenazah itu disolatkan sampai nanti dikuburkan. Tsumma yaj'al al-ja'id inda ra'sihi. Kemudian tambahan kain yang berada di atas kepalanya, karena kain itu nanti ada tambahan di atas kepalanya. Itu kemudian tsumma yaq'alu bi ribati li'alla tatafarraq wa tuhilla 'inda dufni. Dan bagian atas kepalanya itu kemudian dikumpulkan jadi satu. Kemudian setelah itu diikat. Dan ikatan ini adalah ikatan yang nanti bisa dibuka kembali. Makanya ikatan untuk jenazah itu diikat, yang ikatan tersebut ikatan yang bisa dibuka kembali. Kita nanti wafat nanti, bagian kepala kita akan diikat, dan ikatan itu ikatan yang bisa dibuka kembali supaya lebih memudahkan, dan orang yang terbiasa melakukan ini itu sudah tahu di mana posisinya. Ketika mengikat jenazah, bagian kepala, kemudian bagian kelebihan kain dari kakinya. Nah sisanya maka boleh diikatkan di bagian tumitnya biasanya, kemudian ditambahkan lagi di bagian lututnya, kadang ditambahkan lagi di bagian perutnya. Terkadang juga ada yang menambahkan lagi di bagian dekat kepalanya. Nah ini dibolehkan dengan menambahkan ikatan-ikatan tersebut, dan yang terbaik apa? Diikat dengan ikatan yang bisa dibuka kembali. Karena nanti ketika jenazah kita dimasukkan ke liang lahat, maka ikatan-ikatan tersebut itu akan dilepas. Tapi hukum melepaskan ikatan apa hukumnya ya saudara? Bukanlah hal yang wajib. Kalau seandainya ikatan ini tidak dibuka sebenarnya tidak masalah. Karena di kita itu sebenarnya ada mitos. Yang mitosnya tidak benar. Kalau kita lihat di kita itu kan segala macam dibuatkan filmnya, apalagi kalau sudah menyangkut yang menakutkan. Seperti film dulu ketika saya kecil dulu. Itu kan ada apa? Pocong. Film pocong itu ketika dia datang ngajung jurigan. Kenapa dia ngajung jurigan? Karena lupa ketika dikuburkan dan dibuka tali pocongnya. Ini mitos yang tidak benar. Dan secara logika dan masuk logika, kalau kita mau berpikir secara jernih, itu masuk akal sebenarnya. Bayangkan nih orang dikubur dalam tanah, itu dipendam, ditutup dengan menggunakan papan, ditumpuk dengan tanah, dipadatkan. Kalau dia bisa keluar dari situ, kenapa buka ini nggak bisa? Kalau buka ini lebih gampang dibanding keluar dari kuburnya. Ini nggak masuk akal sama sekali. Dan tidak mungkin orang yang sudah wafat berarti saya di muka bumi itu nggak mungkin. Kalau dia orang yang saleh, maka dia berada dalam kubur dalam keadaan kondisi nikmat kubur. Kalau dia orang durhaka, maka di dalam kubur dan dia sedang mendapatkan siksa kubur. Tidak akan mungkin malaikat lalai kemudian dia kabur dulu ke dunia, tidak bisa. Maka tidak benar hal-hal yang demikian, dan ini menyangkut akidah, sekalian. Maka akidah kaum muslimin, dan Allah menggambarkan dalam Quran dengan sangat jelas, dan dalam hadis juga disebutkan dengan sangat jelas, tidak ada istilah apa ngajung jurigan, tidak ada. Tapi di kita justru dibuatkan film-film seperti itu ya. Waktu saya kecil dulu itu mengalami ada namanya film apa, Si Manis Jembatan Ancol. Kisahnya apa? Dia dibunuh, kemudian diperkosa, kemudian si rohnya itu tidak diterima di langit, kemudian dia mencari pembunuhnya di muka bumi ini. Kalau memang begitu, maka orang-orang pasti akan memilih menjadi orang yang mati saja. Kenapa? Kematian itu menjadi lebih kuat, kan ditakuti oleh semua orang. Tidak masuk akal. Dan ini berkaitan dengan akidah kaum muslimin. Maka orang yang meninggal tidak akan mungkin bisa balik lagi ke rumahnya, mendatangi keluarganya, apalagi menakut-nakuti orang lain. Ngapain? Tidak ada kerjaan. Maka berkaitan dengan tali yang menali dari pakaian terakhir kita nanti, maka yang terbaik adalah bisa dilepas. Karena nanti ketika dia lahat, semua tali-tali itu akan dilepas. Tapi kalau seandainya tidak dilepaskan, tidak masalah. Karena saya dulu pernah salah satu jamaah ada yang wafat, dan saya saat itu ikut mendampingi ke kuburannya. Nah ketika itu jamaah sekalian, ketika jenazah dimasukkan ke liang lahat, sepertinya ada beberapa kemungkinan. Sepertinya orang yang mengikat tali kain kafannya, mungkin dia tidak terbiasa untuk mengikat. Dia diikatnya dengan ikatan tali mati, susah untuk dibuka. Jadi ketika sudah dimasukkan ke liang lahat, karena si penggali kuburnya ketika akan melepaskannya susah, nggak bisa. Kemudian ributlah mereka, mana gunting. Nah, kuburan siapa yang mau bawa gunting? Dan pada saat itu keluarganya akhirnya nangis.
Kenapa? Karena yang terbayang oleh keumuman masyarakat, kalau kalinya tidak dibuka apa? Acok-acokan minta dibuka, kan gitu. Maka saya bersama teman waktu itu, saya bilang, kalau seandainya tidak ada gunting dan tidak bisa digunting si kainnya, itu nggak masalah. Kalau Pak kuburkan saya dalam kondisi begitu, dan insya Allah tidak akan pernah terjadi seperti mitos-mitos yang terjadi. Dan saya sampaikan kepada keluarganya, saya pernah menguburkan jenazah dan bukan cuma saya. Banyak orang yang menguburkan jenazah, kemudian kain kafannya tidak bisa dibuka talinya. Ya sudah, memang tidak wajib hal tersebut. Kalau bisa ya alhamdulillah. Kalaupun tidak bisa ya tidak perlu kita harus nyari dulu gunting kemana sampai pemakaman jadi tertunda nantinya. Dan saya bilang sama teman-teman, sama teman kami, menunjukkan bahwa sudah nggak apa-apa dikumpulkan, insya Allah tidak masalah dan saya akan bertanggung jawab tentang masalah ini. Insya Allah tidak akan jadi masalah sebagaimana yang dimitoskan oleh masyarakat. Maka setelah itu kemudian dikumpulkan dalam kondisi kain kafannya tidak dilepas tadinya karena apa? Mungkin si orang yang mengafani jenazah ini mungkin dia tidak terbiasa dengan itu, atau dia sedang lupa, ataukah ada hal-hal lain yang menyebabkan kain kafannya bisa terikat dengan ikatan mati. Nah ini mitos-mitos yang harus dihindarkan di tengah-tengah kita. Kemudian yang kelima, al-wajibu satu jami'il badan. Yang wajib bagi setiap jenazah itu menutupi seluruh tubuhnya dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Tapi kalau seandainya ada kasus fa in lam yujad illa thawbin qasirin la yakfi li jami'il badan ghatta ra'sahu. Tapi kalau ada kasus seseorang yang meninggalnya biasanya bukan di tempat yang umum, tapi bisa jadi orang meninggal dalam perjalanan yang di situ tidak ada kain yang cukup. Yang terkadang kainnya itu kalau dipakai untuk menutupi kepalanya, kakinya terbuka. Kalau dipakai untuk menutup kakinya, kepalanya terbuka. Nah dalam kondisi seperti ini, mana yang kita dahulukan? Menutup bagian kepalanya ataukah bagian kakinya? Maka penulis Hafizahullah Ta'ala mengatakan ghatta'ra'sahu, maka dahulukan untuk menutupi bagian atas kepalanya, sedangkan bagian bawahnya tidak masalah terbuka dan bisa digunakan selain kain. Wa ju'ila 'ala rijlaihi syai'un minal idkhir, dan boleh di bagian kakinya itu ditutupi dengan daun. Kalau di Saudi Arabia ada namanya daun idkhir, yaitu daun yang cukup lebar, bisa dipakai untuk menutupi sesuatu dan mengeluarkan uangnya. Nah kalau di kita menggunakan daun apapun, maka dibolehkan dengan menggunakan daun apapun atau menggunakan kain apapun selain kain kafan, jika kain tersebut kain yang kurang panjang. Kalau digunakan untuk kepala, kakinya masih terbuka, maka tutupilah bagian kepalanya. Kakinya boleh menggunakan kain yang lainnya, atau boleh kalau tidak ada sama sekali, itu bisa dengan menggunakan dedaunan ataupun hal lain yang bisa untuk ditutupi sampai menutupi bagian kakinya. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam Al-Bukhari berkaitan dengan fi qissati takfini Mus'ab bin Umair. Ketika Mus'ab bin Umair wafat, maka ada kondisi ketika kain kafannya kurang. Di bagian kepalanya ditutup, kakinya terbuka. Ditutupi bagian kakinya, kepalanya terbuka. Maka fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam an tughtiya ra'sahu. Maka Nabi memerintahkan untuk menutupi bagian kepalanya dengan kain kafan tersebut. Wa naj'ala 'ala rijlaihi syai'an minal idkhir. Dan adapun bagian kakinya bisa digunakan dengan menggunakan dedaunan, yaitu daun idkhir ataupun daun yang lain. Kalau seandainya tidak ada kain sama sekali, bolehkah dikafani dengan menggunakan dedaunan yang ada di sekitar kita? Daun apa misalnya? Daun pisang, daun sawi, siga lembut gitu. Nah, maka untuk menutupi seluruh tubuhnya, kalau tidak ada kain sama sekali, misalkan ada orang yang tersesat di hutan dan kehabisan perbekalan, ternyata temannya meninggal di situ. Maka kalau tidak ada hal lain yang bisa untuk menutupinya, maka boleh menggunakan apapun yang ada di situ. Dedaunan pernah dikumpulkan untuk menutupi jenazah tersebut, maka ini juga dibolehkan. Karena hukum asalnya adalah jenazah ditutupi dari ujung rambut sampai ujung kakinya dengan apapun yang ada di situ, kalau tidak ada kain kafan. Ini poin yang ke-5. Dan kalau seandainya Allah menakdirkan kita wafat dalam keadaan ihram, maka yukaffiru man mata muhriman
maka kalau kita menikah dalam keadaan berihram, maka akan digunakan kafan yang akan menutupi tubuh kita fi thawbain, dengan menggunakan dua kain allati ahrama fihima, yang digunakan untuk kain yang digunakan sebagai kain ihram, bagian sarung bawahnya dan juga bagian atasnya. Wala yughatti ra'sahu al-muhrim al-zakar, dan untuk seorang laki-laki yang meninggal dalam keadaan ihram, bagian kepalanya tidak ditutup. Tapi kalau wanita yang meninggal dalam keadaan berihram, maka dia dikafani dengan pakaian yang dia pakai saat itu. Jadi kalau wanita itu berihram, maka menggunakan pakaian yang dia pakai pada saat itu. Sebagaimana laki-laki juga ketika berihram, maka dia menggunakan pakaian ihramnya untuk menutupi tubuhnya dan bagian kepalanya tidak ditutupi. Sebagaimana sabda Nabi SAW riwayat Imam Bukhari, beliau bersabda, "Irsiluhu bima'in wa sidrin." Maka mandikanlah jenazah orang yang ihram tersebut dengan menggunakan air dan juga daun sidr. Daun sidr itu zaman sekalian. Di kita apa namanya Pak sidr? Bidara, daun bidara. Dan sekarang ada orang yang menjual, biasanya toko-toko herbal, itu ada daun bidara yang sudah dilembutkan, sudah serbuk. Nah, biasanya ini juga bisa digunakan untuk memandikan jenazah. Nah, kalau tidak ada daun bidara, maka dibolehkan juga untuk menggunakan hal yang lain yang fungsinya seperti daun bidara. Karena daun bidara fungsinya apa? Untuk membersihkan bagian tubuh dari jenazahnya. Ada yang pernah mandi pakai daun bidara? Bagus itu Pak. Daun bidara itu kalau kita pakai untuk mandi, kulit kita itu jadi kesat. Jadi kalau kita gunakan, sekarang ini kan daun bidara, kalau masih bentuknya bentuk daun, kita ambil beberapa helai, kemudian kita hancurkan daun tersebut, kemudian dicampurkan dengan air. Nanti si air ini kalau digunakan untuk mandi, itu kulit kita tuh terasa kesat dan bersih. Dan para ulama menyebutkan bolehnya menggunakan hal selain daun bidara kalau fungsinya sama, yaitu untuk membersihkan. Makanya kalau di kita itu praktis, biasanya menggunakan apa? Sabun cair. Sekarang kan ada sabun cair, bisa digunakan itu untuk apa namanya memandikan bidara, memandikan jenazah. Maka igsiluhu bima'in wa sidrin, mandikanlah jenazah yang ihram tersebut dengan menggunakan air dan juga daun sidr. Wa kaffinu fi thawbain, maka kafanilah dia dengan menggunakan dua kain yang dia gunakan untuk ihram. Wala tuhannatu, dan janganlah diberikan wewangian. Wala tuhammaru, dan tidak juga digunakan menggunakan bukhur, yaitu dengan wewangian yang dari diasapi. Dan juga wala tuhammaru, dan jangan ditutupi ra'sahu, kepalanya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiyan, karena dia akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan bertalbiyah. Orang lain ketika dibangkitkan di hadapan Allah bagaimana kondisinya? Tidak beralas kaki, tidak berpakaian, kemudian tidak dihitan. Tapi orang-orang yang meninggal dalam keadaan ihram, maka dia akan dibangkitkan di hadapan Allah dalam keadaan menggunakan pakaian ihram. Maka ini sebuah kebahagiaan bagi setiap orang yang meninggal dalam keadaan ihram, maka dia akan dibangkitkan dengan pakaian ihram. Sudah masuk ya? Baik, alhamdulillah itu saja yang kita sampaikan. Mudah-mudahan kita mengambil pelajaran penting dari apa yang disampaikan ini dan mempersiapkan diri, karena setiap kita jemaah sekalian, kita tidak tahu berapa usia yang Allah berikan kepada kita sisanya. Bisa sehari, bisa sepekan, bisa setahun, bisa lebih lama dari itu, atau bisa jadi lebih cepat dari itu. Maka bersiap-siapkan dengan hal yang pasti akan tiba dan berbekalan dengan bekal yang cukup. Semoga yang disampaikan ini semakin mengingatkan kita kepada kematian dan juga mempersiapkan diri untuk hari tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa ala alihi washabbihi ajmain. Baik, jemaah sekalian, kita isi waktu sambil menunggu sholat Isya untuk tanya jawab. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, maka dipersilakan untuk disampaikan. Ya, silakan. Ada yang apa ya? Biasa-biasa aja gitu, pada ada tahu mungkin paham juga itu dia itu biasa aja gitu kok kita ngobrol gitu di pas dia tuh paling ngobrol ngerokok ya gitu kayak biasa aja gitu pas gitu juga gitu aja gitu kenapa ya tadi? Dulu bisa lihat. Ya, ketika ada orang dari meninggal, itu sebetulnya bagian dari sunnah. Itu bahkan berbicara hal yang tidak penting saja sebenarnya tidak perlu. Justru yang dianjurkan oleh Nabi apa? Berdoa. Doakan. Kenapa? Karena seseorang yang ketika dia wafat itu sudah tidak lagi mampu untuk beramal dan putus semua amalnya. Maka yang bisa bermanfaat untuk jenazah salah satunya apa? Mendoakan. Termasuk juga ketika bertakziah yang terbaik, takziah yang terbaik seperti apa? Menceritakan kebaikan dari si jenazah tersebut. Karena hal yang akan membahagiakan orang yang ditinggalkan oleh keluarganya ketika dia sedang bersedih, maka terkadang kesedihannya bisa terobati ketika orang-orang di sekitarnya menceritakan kebaikan dari orang tersebut. Apalagi kalau orangnya memang benar-benar baik. Seperti kisahnya apa? Seperti kisahnya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, yaitu cucunya Ali bin Abi Thalib. Ketika beliau wafat, maka orang-orang tidak tahu tentang ibadah yang disembunyikan oleh beliau. Secara kasat mata masyarakat Madinah melihat Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib sepertinya tidak pernah sedekah, sepertinya tidak pernah membantu orang-orang miskin. Jadi orang yang dianggap biasa saja, ibadahnya tidak lebih baik dibandingkan yang lain. Tapi ketika beliau wafat, pakaiannya dilepas, kemudian jenazah mulai dimandikan, maka orang yang memandikan jenazah ini heran. Kenapa? Karena di pundaknya terlihat bekas-bekas seperti Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ini seperti orang yang sering memikul benda berat di pundaknya. Padahal beliau bukanlah orang yang terlihat selalu memikul sesuatu yang berat. Tidak. Tapi ternyata ketika wafat itu ada bekas di pundaknya. Dan memang di Madinah itu, di kota itu,
ada sesuatu misteri yang tidak terpecahkan. Di dalam orang-orang miskin sekitar 100 keluarga di situ, 100 orang miskin. Maka hampir setiap malam ada orang yang membagikan makanan kepada mereka, tapi mereka tidak tahu siapa yang membagikannya. Tiba-tiba ketika pagi hari dia keluar rumahnya, ada gandum yang sudah ada di rumahnya, kadang ada roti yang sudah disiapkan di depan rumahnya, di depan orang-orang miskin. Sehingga orang miskin itu bisa memanfaatkan hal tersebut untuk makan mereka. Tapi mereka tidak tahu siapa yang melakukannya. Sampai kemudian di antara mereka ada yang namanya sesuatu yang disembunyikan, pasti ada saatnya ketika diketahui. Ternyata ada di antara mereka yang mengetahui karena si pelakunya siapa? Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Dia ketika malam orang-orang sudah dalam keadaan tidur, maka dia memikul gantung di pundaknya, terkadang juga memikul roti yang sudah siap saji di pundaknya, kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin di sekitar Madinah. Nah, sebagian besar orang tidak tahu, tapi orang miskin yang mendapatkan itu dia penasaran, dan ketika penasaran kadang di antara mereka ada yang mengintip juga. Ketika dilihat ternyata, ini ternyata yang dilakukan oleh Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kamu tahu melakukan itu dan tidak ada yang tahu. Ketika sudah wafat, kemudian orang-orang ini mendatangi keluarganya Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, kemudian mereka bersaksi menceritakan kebaikan Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Disebutkan, tidaklah kami mendapatkan pada malam-malam kecuali beliau memberikan kepada kami nafkah, yaitu berupa makanan yang diberikan kepada orang miskin, tapi orang miskin tidak tahu siapa yang memberikan makanan tersebut, disembunyi-sembunyi. Kemudian dipersaksikan di hadapan keluarganya. Ternyata bukan hanya satu orang yang mengatakan itu, ternyata orang lain mengatakan, ya saya juga mendapatkan kalau beliau lah yang memberikan nafkah kepada keluarga kami. Dan terus disebutkan kebaikan-kebaikan. Maka ketika takziah itu salah satu bentuk memberikan kebahagiaan kepada orang yang sedang bersedih, keluarga yang sedang berkabung, adalah dengan menyebutkan kebaikan-kebaikan jenazah. Jangan, bahkan kalau kita lihat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, beliau membenci orang yang duduk-duduk dan ngobrol-ngobrol di tempat orang yang ada meninggal di situ. Kenapa? Karena yang namanya ngobrol itu kan ngalor ngidul kemana-mana yang tidak ada faedahnya. Yang seharusnya adalah mendoakan jenazah, mengingat kematian. Dan termasuk para ulama terdahulu mereka mengatakan apa? Sungguh aneh manusia yang dia tahu kalau dia akan meninggal, tapi dia tidak mempersiapkan apapun untuk kondisi ketika dia meninggal nanti. Dia mengetahui orang lain meninggal dan menyaksikan orang tersebut dikuburkan, tapi dia tidak merasa kalau suatu saat dia pun akan dikuburkan juga. Saat ini dia melihat orang yang meninggal, suatu saat kita yang akan dilihat oleh orang lain ketika kita meninggal. Saat ini kita melihat orang yang sedang dipendam di dalam tanah, suatu saat kita yang akan dipendam di dalam tanah tersebut. Makanya ketika dalam kondisi bertakziah, mengiringi jenazah, maka janganlah kita berbicara hal-hal yang tidak penting, apalagi termasuk hal-hal yang dianggap tidak beradab. Ketika mendatangi orang yang keluarga yang sedang berkabung, tapi dia bercanda, maka candaan, ketawa ketiwi, padahal tetangganya sedang dalam keadaan sedih. Maka ini di dalam Islam termasuk bukan hal yang beradab, hal demikian. Maka ketika ada orang yang sedang keluarga sedang berkabung dan sebagainya, justru kita harus membantu mereka, memberikan makanan kepada mereka, menghibur mereka. Karena takziah tujuannya apa? Menghibur mereka agar tidak larut dalam kesedihan. Sampaikan belasungkawa, doakan kepada mereka, sampaikan untuk bersabar, sampaikan kalau ini bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala dan kematian untuk orang tersebut adalah takdir terbaik yang Allah siapkan. Doakan untuk mendapatkan ampunan, doakan untuk bisa diterima setiap amalnya dan ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah. Maka ini yang terbaik. Ketika ada orang yang memalingkan dari hal tersebut, tentu momen ketika mendatangi orang yang wafat ini momen yang nasihat yang terbaik bagi kita. Karena sebetulnya kalau kita melihat orang lain meninggal itu ada perasaan. Sebenarnya secara fitrah kita merasa sesuatu yang, wah kalau kita mari ngobrol, ketika rasanya kemarin ketemu di masjid, sekarang sudah meninggal. Karena kan ada istilah seperti itu. Baru kemarin saya ketemu di sana dalam kondisi baik-baik, kok sekarang sudah meninggal. Nah biasanya itu dorongan hati yang kita tahu kematian itu hal yang menjadi rahasia Allah dan kita akan seperti itu.
Cuman sebagian orang dia tidak ingin mengingat dengan kematian. Sebagian orang itu dia benci dengan kematian sampai ingat pun dia nggak mau. Mengingat kematian pun tidak mau, sampai ketika ada orang lain yang meninggal dia alihkan perhatian untuk yang lain, membicarakan hal yang lain. Padahal dia sedang berada di lingkungan orang yang sedang wafat, dan kematian itu nasihat yang terbaik untuk orang yang masih hidup. Oleh karena itu, maka ketika kita mendatangi jenazah yang akan disalatkan atau mendatangi keluarga yang sedang berkabung, maka perbanyaklah untuk mengingat kematian agar kita juga bisa mempersiapkan diri untuk waktu-waktu yang akan datang ketika kita pun sudah datang kematian menjemput kita. Begitu. Ya, silakan. Kalau kita lihat orang itu tidak pernah melaksanakan sholat, puasa, apakah dia itu wajib atau bagaimana untuk mandi sholat? Ya. Orang yang meninggal, dia beragama dengan agama Islam. Kenapa agama Islam? KTP Islam. Karena Islam KTP. Tapi ke masjid jarang terlihat, ibadah-ibadah wajib jarang terlihat. Bagaimanakah posisi kita sebagai kaum muslimin memperlakukan jenazah tersebut? Apakah jenazah ini diperlakukan sebagaimana jenazah muslim, ataukah dia diperlakukan seperti jenazah non-muslim? Maka para ulama mengatakan hukum asal seseorang ini, al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin ini itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Kalau kita yakin dia seorang muslim, walaupun dia jarang terlihat sholat, tapi bisa jadi dia melakukan sholat di rumahnya. Walaupun untuk laki-laki sholat di rumah itu bukan hal yang baik. Yang terbaik untuk laki-laki adalah di masjid. Tapi di kita tidak bisa dipungkiri, sebagian orang tuh masih sholat di rumahnya. Buktinya apa? Sekarang ini kalau kita lihat, ketika kita sholat maghrib, kita sholat isya, saf yang ada itu tidak sebanyak saf ketika Jumatan. Padahal Jumatan itu berarti warganya ada kan? Kenapa perlu di sini? Tapi ketika hari-hari biasa tidak, mungkin di antara kaum muslimin mereka masih sholatnya di rumah-rumah. Ini kalau tidak nampak ibadahnya dan lain sebagainya, tapi kita tahu dan keluarganya pun mengakui kalau dia adalah seorang muslim, dan dia secara tidak terlihat indikasi kalau dia berpindah agama, murtad dan lain sebagainya, maka kita sebagai orang yang hidup maka memperlakukan jenazah ini sebagaimana seorang muslim. Maka dia dimandikan, dikafani, kemudian setelah itu disalatkan, kemudian dikuburkan sebagaimana yang dilakukan oleh kaum muslimin, karena kita menghukuminya dengan zahirnya. Sesuatu zahirnya dia muslim, ketika kecilnya dari khitan, menikah dengan cara Islam dan lain sebagainya, dan dia menunjukkan sebagai seorang muslim walaupun tidak nampak syiar-syiar Islam di dirinya, tapi tidak juga nampak dia melakukan syiar yang menyebabkan dia berpindah agama ke agama yang lain, maka hukum asalnya adalah dia seorang muslim, walaupun nanti di sisi Allah tentu akan ada perhitungan masing-masing. Tapi untuk jenazahnya itu diperlakukan seperti jenazah seorang muslim. Tapi kalau dia nampak keluar dari agama Islam, maka tentu saja kita tidak boleh memulasanya seperti seorang muslim. Termasuk kejadian sebaliknya ya sekarang. Ada orang non-muslim dan kejadiannya saya lupa apakah di Bandung ataukah di mana. Itu ketika ada orang yang masuk Islam. Dia baru masuk Islam, keluarganya masih keluarga Nasrani. Ini dia seorang laki-laki, dia masuk Islam. Dan bahkan ada surat keterangan masuk Islam. Hanya di keluarganya, dia belum menampakkan keislamannya. Kenapa? Karena takut dengan keluarganya. Keluarganya masih non-muslim, dia satu-satunya yang masuk Islam. Karena konsekuensinya kalau dia menampakkan dirinya masuk Islam, itu bisa diusir dari rumahnya, dikucilkan oleh keluarganya, dimusuhi dan lain sebagainya. Sebenarnya dia belum siap, masih muda orangnya. Tapi qadarullahu wa ma syaa fa'ala, ternyata Allah mewafatkan dia. Nah, teman-temannya yang tahu dia Islam, sudah masuk Islam, dia mendatangi keluarganya. Dan dia menyebutkan kalau teman kami ini sudah masuk Islam. Keluarganya dia tidak terima. Dia suka, anak saya itu akan dipulasara sebagaimana agama kami. Maka datanglah aktivis-aktivis Islam pada saat itu memberikan persaksian dan menunjukkan buktinya kalau dia sudah masuk Islam. Bahkan ketika dia bukti-bukti nyata kalau dia betul-betul sudah masuk Islam. Tapi keluarganya menunjukkan kami jangan ikut campur masalah keluarga kami. Keluarga kami menganggap dia adalah sebagaimana dipulasara sebagaimana agama kami.
Tapi kemudian beberapa orang mengatakan tidak, di Indonesia itu diuji-uji oleh undang-undang. Orang beragama itu sesuai dengan keyakinan masing-masing, tidak boleh saling memaksakan. Jadi terbukti kalau dia sudah masuk Islam, dan kami sebagai seorang muslim wajib untuk menunaikan hak dia sebagai seorang muslim. Ketika wafat maka kami harus memandikannya, mengapani, menyolatkan dan menguburkan di kuburan kaum muslimin. Sampai keluarganya marah, tapi ternyata orang-orang yang hadir pada saat itu pun dia mengetahui tentang berkaitan dengan hukum, karena dia aktivis-aktivis yang memang menangani khusus tentang masalah ini, masalah tentang kristenisasi. Maka dia datang dan dia katakan, saya berikan waktu 15 menit. Kalau Anda tidak memberikan jenazah itu kepada kami untuk dimandikan, dikafani dan juga disolatkan dan dikuburkan di kuburan kaum muslimin, maka kami akan proses kepada suku. Karena secara undang-undang dia sudah masuk Islam dan undang-undang melindungi hak setiap orang, dan ketika dia meninggal dalam keadaan muslim maka dia dipelihara sebagaimana muslim. Ternyata setelah berdiskusi dengan keluarganya, kemudian keluarganya mengizinkan dan jenazahnya diambil, kemudian dimandikan oleh teman-teman yang muslim yang lainnya, kemudian juga dikafani, disolatkan dan dikuburkan di kuburan kaum muslim. Nah, kondisi-kondisi yang demikian memang perlu kita tunaikan haknya. Karena kalau kita lihat teman sekalian, memandikan, mengkafani, mensolatkan dan menguburkan apa hukumnya? Fardu kifayah. Artinya kalau jenazah muslim tidak ada seorang pun yang memandikannya, tidak ada yang mengkafaninya, tidak ada yang menyolatkan, tidak ada yang menguburkannya, maka akan berdosa semua orang yang ada di tempat tersebut. Makanya dengan melakukan fardu kifayah ini, maka bisa menyelamatkan kaum muslimin yang lain dari dosa tersebut. Makanya ketika tahu dia seorang muslim, maka perlakukanlah dia sebagai seorang muslim, walaupun nanti muslimnya soleh atau tidak soleh, apakah dia jahat atau tidak jahat, apakah dia korupsi atau tidak korupsi, apakah dia bermaksiat atau tidak maksiat. Ini masalah yang nanti akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi secara zahir, selama dia adalah seorang muslim, maka wajib bagi kita untuk memulasaranya sebagaimana kaum muslimin yang lain. Begitu, Allah. Ada lagi yang lain? Ya, silahkan. Itu berbagai nanti itu ya hasilnya macam-macam ya. Saya biasanya itu. Nah itu kan yang namanya hantu kan. Yang berhubungan hantu itu kan jin yang menampakkan dengan jin yang lain. Apakah si jin itu manusia itu jenis itu kekuatan mana sih? Jadi takut bisa. Iya. Dengar saya menghilangkan rasa takut. Baru tadi pagi subuh saya mengisi pengajian di Panarakan. Itu berkaitan dengan menguak hakikat jin dan syaitan dan kelemahan jin seperti syaitan dalam pandangan Quran dan Sunnah. Kenapa? Karena disampaikan di situ kajian ini. Karena di sana sedang ada isu yang berubah. Isu apa? Isu tuyul. Di masyarakat itu menganggap ada tuyul di situ karena uang hilang. Ada keyakinan yang harus diluruskan. Maka saat itu tadi pagi saya menyampaikan hal tersebut dan sampaikan dalil. Yang pertama yang disampaikan dalilnya adalah meluruskan tentang pandangan orang. Kalau hantu dalam masyarakat kita sebutnya hantu, itu adalah orang yang wafat, kemudian dia bilangnya tidak diterima, kemudian dia ngajur geringan, jadi ngariwaan, dianggap meninggalnya tidak sempurna dan lain sebagainya. Keyakinan itu keyakinan yang batil, keyakinan yang tidak benar. Orang yang meninggal sebagaimana yang tadi kita sebutkan, ketika dia orang soleh dia mendapatkan nikmat kubur dan tidak mungkin keluar dari alam kuburnya. Di situ ada alam barzakh, alam yang tidak bisa ditembus oleh orang yang sudah wafat, kembali dari ke dunia tidak akan mungkin. Kalau dia durhaka, dia akan dijaga oleh malaikat dan tidak akan mungkin kembali ke dunia. Maka keyakinan yang batil yang tidak boleh diyakini oleh setiap muslim. Yang kedua adalah jin yang menampakkan diri. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengisahkan bahwasanya beliau diberikan tugas oleh Nabi untuk menjaga harta zakat Ramadan, yaitu zakatul fitri berupa kurma. Kemudian beliau mendapatkan pada satu malam ada seseorang yang menumpahkan kurma tersebut di Baitul Mal. Itu ditumpahkan kurmanya kemudian diambil, dicuri. Maka fa'akhadtuhu, maka aku pun menangkapnya. Ketika ditangkap, laki-laki ini menunjukkan ana muhtajun, saya orang yang miskin, wa indi iyalun, dan saya pun punya keluarga yang menjadi tanggunganku. Dan dia menunjukkan bahwa saya dirinya fi hajatin syadidah,
Saya sangat butuh dengan makanan karena kalau tidak makan saya bisa mati dengan keluarga. Maka Abu Hurairah yang memiliki hati yang lembut kemudian dilepaskan. Ketika disampaikan kepada Nabi SAW, maka Nabi bertanya apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam. Maka Abu Hurairah menyebutkan, saya melepaskan tawanan tersebut karena dia mengeluhkan dia miskin, dia kelaparan, dia punya keluarga yang perlu dinafkahi. Maka aku pun lepaskan. Maka Nabi mengatakan apa? Qad kadzabaka, dia sudah membodohimu, dia sudah mengecohmu. Wa sayauд, dan dia akan kembali lagi. Maka Abu Hurairah setelah mendengar ini, dia meyakini dia menjaga kembali harta tersebut dan dia meyakini kalau akan kembali karena Nabi mengabarkan itu. Dan akan benar. Si laki-laki ini kembali dan mencuri lagi kurma pada saat itu. Maka pada saat itu Abu Hurairah kemudian menangkap kembali dan dia mengatakan, la arfa'annaka, saya akan mengangkat kasus ini dan kau akan dihadapkan di hadapan Nabi untuk diputuskan hukuman apa yang paling layak untuk. Tapi ternyata laki-laki ini mengatakan kalau dia adalah orang yang miskin, dia orang yang butuh, dia punya keluarga yang harus dinafkahi, dia mengeluh dengan hal yang sama. Ditambah olehnya apa? Wa ana azum, dan saya akan berjanji tidak akan lagi mengulangi. Dan kebiasaan orang Arab kalau dia berjanji itu ditepati. Jangankan orang Muslim, orang kafir di zaman dulu. Kalau kita lihat Sirah Nabawiyah, kalau ada satu kabilah dan dia sudah berjanji untuk melindungi Nabi SAW, walaupun kabilah itu tidak masuk Islam, maka dia mau berkorban untuk melindungi Nabi SAW. Kenapa? Karena kebiasaan orang Arab mengingkari janji itu aib. Maka ketika Abu Hurairah mendapatkan laki-laki dan berjanji tidak akan mengulangi, maka dilepaskan Abu Hurairah. Di pagi harinya Nabi mengatakan bahwasanya dengan perkataan yang sama, qad kadzabaka, dia sudah mendustaimu, dia sudah membodohimu. Dia bukan mencuri karena miskin dan lain sebagainya, bukan, tapi dia sedang membodohimu. Dan Nabi mengatakan wa sayauд, dia akan kembali lagi. Maka Abu Hurairah menjaga lagi sampai kesempatan yang ketiga dia lagi. Dan Abu Hurairah menyebutkan dan sampai dia bersumpah, wallahi demi Allah, la arfa'annaka, saya akan mengangkat kasus ini kepada Nabi dan engkau akan dihadapkan dan diputuskan hukumannya. Benar laki-laki ini mengetahui kalau Abu Hurairah tidak akan melepaskannya. Tapi dia tahu kalau Abu Hurairah orang yang semangat untuk mendapatkan ilmu dan dia menyebutkan bahwasanya sa'u'allimuka kalimat. Wahai Abu Hurairah, da'ani, lepaskan saya, maka saya akan memberikan imbalan kepadamu dengan mengajarkanmu kalimat-kalimat yang dengan kalimat tersebut maka Allah akan memberikan manfaat untuknya. Maka kemudian Abu Hurairah memberikan bahwa apa yang dimaksudkan kau? Maka dia memberikan ila awaita ila firashika. Jika engkau mendatangi tempat tidurmu, faqra ayatul kursi hatta takhtim. Baca ayat kursi sampai engkau menyelesaikannya. Maka ketika engkau membaca ayat kursi, yang pertama keutamanya apa? La yazal. Maka engkau akan selalu berada dalam kondisi apa? Hafidun, akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam tersebut dan tidak akan didekati oleh syaitan pada malam tersebut hatta tusbih, sampai engkau datang waktu subuh. Maka setelah itu disampaikan kepada Nabi SAW, maka Nabi mengatakan sadaqaka, dia sudah menyampaikan sesuatu yang benar kepadamu saat ini. Pada saat yang sebelumnya dia 2 kali menipu. Nah sekarang yang disampaikan dia adalah benar, wa huwa kadzub, sedangkan dia memiliki sifat pendusta. Sampai di akhir hadis ini kemudian Nabi bertanya, apakah engkau tadi? Apakah engkau tahu hal tadri? Apakah engkau tahu? Siapakah orang yang yukhatibuka, yang berbicara denganku 3 kali ketika engkau menangkapnya? Maka Abu Hurairah mengatakan, "Nah, saya tidak tahu." Apa yang dikatakan Nabi? Zaka syaitan. Maka dia adalah syaitan. Berarti kalau kita lihat syaitan berarti bisa menjelma dan dia menjelma sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Syaitan dalam kalangan jin ini dia bisa menjelma dengan bentuk-bentuk yang lain, menyerupai manusia, kadang menyerupai binatang dan lain sebagainya, maka dia memiliki kemampuan tersebut. Nah, syaitan yang tujuannya untuk menggelincirkan kaum muslimin, menggelincirkan manusia supaya dia lepas dari akidahnya, maka dia akan menakut-nakuti manusia dalam bentuk yang ditakuti oleh orang tersebut. Kalau di Indonesia takut dengan bentuk tertentu, maka dia akan menjelma jadi sesuatu yang menakutkan supaya dia tidak ditakuti, kan tujuannya begitu. Biar menampakkan diri sesuatu yang ditakuti.
Tapi di tempat yang lain, ketika dia ditakuti dalam bentuk yang lain, maka dia akan menjelma seperti yang ditakuti oleh penduduk setempat. Makanya bisa jadi jin di Indonesia yang menampakkan diri bentuknya bentuk yang tidak didapatkan di tempat yang lain. Coba perhatikan, ada nggak jin yang menjelma menjadi pocong selain di Indonesia? Di Amerika misalkan, nggak ada. Dan kesian gitu. Maka di Indonesia ditakutinya seperti itu, maka muncullah seperti yang ditakuti oleh manusia karena tujuannya apa? Menggelincirkan manusia. Makanya tidak aneh kalau kita lihat para ulama membahas panjang lebar tentang masalah ini. Jin hukum asalnya tidak bisa dilihat. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan barang siapa yang meyakini dan mengaku kalau dia melihat jin, maka dia telah kufur. Karena hukum asal jin itu memang tidak bisa dilihat. Tapi ketika jin menjelma menjadi makhluk yang lainnya, maka dia bisa dilihat. Bahkan hadis Sahih Bukhari yang mengatakan Abu Hurairah menangkap jin tersebut, itu justru menunjukkan kalau jin itu bisa menjelma menjadi makhluk yang lain, dan ketika dia menjelma itu bisa ditangkap, bisa dibunuh, bisa diperlakukan sebagaimana kondisi secara umumnya. Oleh karena itu, maka ketika syaitan ini menjelma menjadi sesuatu yang menakut-nakuti manusia, seharusnya manusia tidak takut dengan itu. Dan kalau kita lihat semua hadis yang berkaitan dengan para sahabat dulu, tabi'in ketika berjumpa dengan jin, tidak ada satupun kisah yang menunjukkan kalau orang takut kepada jinnya. Tapi justru jinnya yang takut kepada manusia. Kisah Abu Hurairah Sahih Bukhari itu menunjukkan justru jin itu takut kepada manusia. Makanya, kecuali di film-film dibuat-buat untuk menakut-nakuti, makanya jangan nonton film yang itu. Makanya kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah berfirman apa? Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu lemah. Makanya ketika jin, syaitan dalam bentuk jin menampakkan diri, sebetulnya syaitan itu dalam kondisi yang lemah sebetulnya. Tapi kenapa banyak orang yang takut? Ketakutan ini zaman sekarang bukan menunjukkan kalau syaitan itu kuat, bukan. Tapi dia berada tetap dalam keadaan kelemahannya. Dan tadi juga saya misalkan begini. Sesuatu yang lemah itu akan nampak seperti kuat disebabkan karena kitanya yang memberikan rasa takut kepada makhluk tersebut. Contoh misalkan, ketika kita berbicara tentang ada sebagian orang yang takut dengan kecoa. Ada yang pernah mendapatkan begitu? Orang takut dengan kecoa. Coba kalau kita lihat, kecoa dengan manusia gedean mana? Gedean orang. Manusia ketika bertemu kecoa, kalau dia pukul, kecoa bisa mati. Tapi kecoa nggak bisa pukul manusia. Kalau ada kecoa kemudian diinjak oleh manusia, yang mati orangnya atau kecoanya? Tapi aneh, kenapa orang takut kecoa? Justru karena ketakutannya, banyak orang yang celaka bukan karena kecoanya hebat, bukan. Karena orangnya menjadi takut. Ketika ada kecoa dia ribut, lari kemana-mana, nabrak sesuatu. Kadang dia jatuh karena ketakutannya. Maka celakanya itu bukan karena kekuatan dari binatang itu, bukan. Ini hal yang sama ketika berjumpa dengan syaitan itu lemah. Tapi karena orangnya takut, maka bukan syaitannya yang menguat, bukan. Karena dia yang takut, menyebabkan kemudian seakan-akan syaitan itu kuat. Padahal Allah berfirman apa? Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu adalah lemah, dan semua riwayat yang menunjukkan tentang perjumpaan manusia dengan syaitan dari kalangan jin, maka tidak ada satupun hadis yang menunjukkan kalau orang yang takut, apalagi sampai teriak takut udah lari, ada yang begitu. Yang ada justru syaitan dari kalangan jin inilah yang memohon-mohon untuk dilepaskan. Sampai Nabi dalam hadis yang sahih juga menunjukkan apa? Dicekik. Jin dari kalangan syaitan dicekik sampai air liurnya menetes ke tangan Nabi SAW dan merasakan dinginnya air liurnya. Kalau bukan karena Nabi teringat dengan janji yang disampaikan oleh Nabi Sulaiman, yang tidak ada orang setelahnya yang memiliki kekuasaan seperti kekuasaannya, maka Nabi tidak akan melepaskan itu. Tapi karena teringat dengan firman Allah, maka dilepaskan jin tersebut. Makanya ketika jin menjelma menjadi makhluk untuk menakuti manusia, maka dia akan menampakkan sebagaimana yang ditakuti oleh manusia di tempat tersebut. Makanya kita kalau bertemu dengan jin, apa yang dilakukan? Jangan lari, tangkap aja. Sebagaimana Abu Hurairah kan menangkap wanita. Itu masalahnya. Ya, gimana? Harus dilawan rasa takutnya, dan itu akan kaitan dengan apa? Dengan akidah. Jadi seseorang yang memiliki keyakinan yang kuat, dibingkai dengan ilmu, maka akan hilang rasa takutnya. Tidak
akan hilang insya Allah dengan izin Allah ketika dia mengetahui ilmunya. Seperti jangankan jin lah. Kalau kita berbicara dengan hewan, ada orang yang takut dengan ular, tapi ada nggak orang yang justru bisa menakutkan ular? Bisa. Si Panji petualang, ular kobra bisa ditewak. Kenapa? Karena dia tahu hakikatnya, tahu kelemahannya. Kalau dia sudah mengetahuinya, bukannya dia yang takut dengan ular, ular yang takut sama dia. Hal yang begitu saja bisa, apalagi kalau kita berbicara dengan jin, syaitan, hal yang seharusnya kita tidak takut dengannya. Dan kalau kita lihat justru mereka yang takut kepada orang-orang yang beriman. Begitu, Allah. Sudah cukup? Oh, saya. Ketika iblis terusir dari surga, kata iblis, gara-gara ada penjebakan ayam terusir dari surga, akhirnya iblis memproklamirkan diri, melihat ini Adam dan keturunannya menjadi musuh bebuyutan saja, tidak menggoda mereka dari depan belakang. Pertanyaannya, bagaimana caranya supaya terhindar dari godaan setan yang selalu membisikkan ke dalam dada? Nah, pertanyaan yang sangat baik sekali. Ketika iblis terusir dari surga, kemudian menyatakan permusuhan yang abadi kepada anak dan keturunan Adam, dan dia menjadi apa? Akan selalu menggoda manusia, menggelincirkan manusia. Dan apa yang dikatakan oleh iblis? Dia sebutkan kelemahannya. Maka kalau ditanya bagaimana supaya kita bisa terhindar dari itu, lakukan apa yang diproklamirkan oleh iblis. Dia sebutkan, saya akan gelincirkan ila ibadakal mukhlasin, kecuali hambamu yang ikhlas. Makanya kelemahan syaitan yang menggoda manusia, maka dia tidak bisa menggoda orang yang ikhlas. Manusia dia bisa gelincirkan seluruhnya, tapi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang bertauhid, yang orientasinya beribadah hanya untuk Allah saja, pandangan manusia bukan lagi menjadi prioritas, tapi yang dia prioritaskan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka orang-orang demikian tidak bisa digelincirkan oleh iblis. Makanya agar kita bisa tergoda dari syaitan, salah satunya adalah menjaga keikhlasan, itu menjaga tauhid kita, beribadah hanya untuk Allah saja. Kemudian yang kedua adalah membaca perlindungan, ayat-ayat perlindungan, karena ketika seseorang, seperti hadisnya banyak berkaitan dengan ini, sampai syaitan dia mengatakan kami tidak bisa tidur di rumah tersebut disebabkan apa? Orang ketika menutup pintu membaca bismillah, menutup jendela membaca bismillah, menutup bejananya dengan membaca bismillah. Maka tempat tersebut tempat yang tidak bisa diakses oleh syaitan dari kalangan jin. Maka dengan memperbanyak berdoa kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah. Yang ketiga adalah memperbanyak amal saleh. Yang keempat adalah menjauhi maksiat. Maka ini semuanya bisa menghindarkan diri kita dari godaan-godaan syaitan dan keburukan-keburukan syaitan. Begitu Allah. Sudah cukup? Baik, alhamdulillah kita cukupkan kita. Walaupun tema kita adalah pakaian terakhir seorang muslim, tapi kalau sudah dibuka berkaitan dengan pembicaraan syaitan panjang lebar kemana-mana, memang suatu saat mungkin kita bisa bahas secara khusus pembahasan tentang hal tersebut. Semoga Allah memudahkan kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita, melimpahkan keberkahan kepada kita, dan semoga kita semuanya diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dan kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.